Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Mobil di Bandar Lampung ringsek dihantam kereta api, 2 orang terluka. Akibat sepi pendaftar pilkada, KPU di 3 kabupaten memperpanjang masa pendaftaran bakal calon. Serangan ulat bulu di perkebunan desa Marga Catur, Lampung Selatan meresahkan warga. Sebuah mobil LCGC atau sedan kecil ringsek akibat tertabrak kereta api saat menerobos palang pintu di jalur perlintasan kereta Kelurahan Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat sore. 2 penumpang dalam mobil terluka, 1 diantaranya kritis akibat terjepit setir kemudi. Menurut warga, mobil korban tertabrak oleh kereta api penumpang dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Kecelakaan bermula saat mobil tetap berjalan, padahal sirine dan palang pintu perlintasan sudah mulai turun. Saat berada di tengah rel, mobil tiba-tiba berhenti karena terhalang motor di depannya yang ikut menerobos palang pintu. Saat kejadian, mobil tertabrak dan terseret kereta api sejauh lebih dari 30 meter. Mau melintas dari arah Raja Basah mau ke Unila. Terus ada kereta dari Palembang, kereta Kota Bumi. Terus terjadi tabrakan. Di depan ada motor, nggak sempet ngelewatin motor, berhenti mobilnya. Berhenti itu karena depan ada motor, jadi motornya lewat, jadi motornya selamat, yang mobilnya nggak selamat. Kondisi penumpang ada 2 orang, yang satu kritis, yang satunya udah masih bisa bicara gitu kan, tapi kejepit kakinya. Mahasiswa atau apa deh mas? Kalau ini sudah kerja, info dari teman-temannya. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan tersebut. PT KAI mengimbau warga mematuhi peraturan lalu lintas perkereta apian demi keselamatan bersama. Selain itu, kecelakaan oleh pelanggar aturan tidak mendapatkan santunan dari PT KAI. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaku penembakan mahasiswa magang di kantor Bawaslu Lampung ditangkap pada Sabtu siang setelah selama 3 hari polisi melakukan penyelidikan. Tersangka bernama Cliton Al-Hawi Absinaga, pemuda berusia 19 tahun, warga Panjang, Bandar Lampung. Korban menderita luka di tangannya. Penembakan terjadi pada hari Rabu lalu saat tersangka sedang berada di kamar hotel yang letaknya bersebelahan dengan kantor Bawaslu. Penembakan dipicu tersangka marah karena pacarnya digoda oleh korban yang sedang istirahat makan siang bersama teman-temannya di teras lantai 2 kantor Bawaslu. Tersangka yang cemburu kemudian menembak korban sebanyak 2 kali dengan airsoft gun dari jendela kamar hotel tempatnya menginap. Kepada yang bersangkutan kita kenakan pasal percobaan pembunuhan dengan menggunakan senpi jenis soft gun. Yang bersangkutan melakukan penembakan terhadap korban. Ini didasari atau dilandasi motif bahwa ada kontak pelaku dengan teman wanita. Ada kontak korban dengan teman wanita pelaku.
dan atau pasal 351 dengan ancaman pidana 15 tahun. Nah, pada saat anggota melakukan penangkapan pada yang bersangkutan ini didapatkan barang bukti yang ada di depan kita, yaitu narkoba berupa ganja dan sabu-sabu. Kenapa? Ada siapa? Kekayaan depan saya kamu. Tapi memang sengaja kamu arahin ke korban itu nembaknya? Iya, Pak. Iya. Kamu sengaja nembak? Iya, Pak. Kamu nembak dari arah mana itu? Biar dilihat cewek kamu dari arah hotel, Pak. Dari arah hotel. Kenapa kamu sengaja nembak orang itu kenapa? Biar notis, Pak. Biar memanggil-manggilin, Pak. Manggilin gimana? Korbannya manggil-manggil kamu? Enggak, Pak. Pas udah kena itu baru di situ Pak bercandaan sama cewek, Pak. Sama cewek saya, Pak. Sama cewek kamu. Lope-lope terus minta nomor WA itu pas udah kena. Saya pikir ya, saya expect-nya enggak kena Pak, aman, Pak. Terus? Jadi harus agramannya baru tiba-tiba di bawah tidak, Pak. Oke. Di sana kamu transaksi narkoba di situ. Ini barang narkoba ini seperti apa kok? Ada ganja itu ini. Emang jualan atau gimana? Atau lagi marketin? Enggak, Pak. Salah satu dari bos, Pak. Hah? Bosnya orang mana? Kalau buat orang mana ini nggak tahu, Pak. Saya dari online, Bosnya Pak. orang mana? Dari Bosnya. online, Pak. Online. Selain airsoft gun lengkap dengan pelurunya, saat penangkapan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa ganja dan sabu-sabu dalam jumlah banyak. Pada kasus ini, selain dijerat dengan pasal tentang percobaan pembunuhan, tersangka juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika, ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun penjara. Jeffrey Arifin dan Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Komplotan preman yang meresahkan warga Kabupaten Mesuji Sabtu siang diringkus polisi. Ketiganya yakni Jeffrey Saputra, warga Pematang Panggang, Sumatera Selatan, Wega Saputra, warga Tulang Bawang Barat, dan satu lagi bernama Ali, warga Talang Batu, Mesuji Timur. Menurut polisi, ketiganya kerap berulah melakukan kriminalitas berupa masuk rumah-rumah warga untuk memalak dan memeras, belanja di warung tak mau bayar, hingga memaksa meminta uang kepada para sopir truk. Saat beraksi, ketiganya membekali diri membawa senjata tajam berupa golok dan pisau laduk untuk mengancam korban jika tak mau menuruti kemauannya. Jadi di situ ada patroli yang dilakukan, lalu petugas menemukan yang bersangkutan membawa senjata tajam. Senjata tajamnya bukan digunakan untuk perkebunan, tapi senjata tajam yang model seperti ini. Jadi kalau dipakai untuk perkebunan juga masih kurang tepat lah, lebih tepat untuk kegiatan yang lain yang mungkin bisa membahayakan. Jadi ketiga orang ini sudah kita amankan, kita lakukan penahanan juga. Yang jelas pesan kami kepada seluruh pelaku kejahatan di Kabupaten Mesuji ini, kami akan terus melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan kejahatan di Kabupaten Mesuji. Dan kami pastikan para pelaku akan tertangkap, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Ketiga tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan pembegalan motor. Untuk memberantas premanisme di Mesuji, polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya, supaya para preman yang masih berkeliaran bisa segera ditangkap dan diadili. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Ratusan warga Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Jumat pagi menggeruduk kantor desa mereka menuntut sang kepala desa mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang pegawai perempuannya. Untuk mencegah aksi anarkis, unjuk rasa dikawal ketat puluhan polisi. Para pengunjuk rasa mengecam perbuatan dugaan pencabulan itu karena diduga dilakukan pelaku di ruang kerjanya saat korban sedang bekerja. Kasus ini mencuat setelah korban melapor ke Polda Lampung. Hak demokrasi ini Pak ya. Jadi tolak tuntutan kami, saudara Isna ini sebaiknya mundur atau kami yang memundurkan dia.
Kemudian ketiga, sebagai akibat dampak itu kami mohon pada saudara Isna ini supaya meminta maaf kepada masyarakat desa Bangunan. Perlu diketahui kepada dia kawan-kawan semua ya, TKP-nya di sini Pak. Apalagi? Pak, kalau TKP di kantor desa ini Pak. Kantor desa? Iya, di kantor saya di dalam, di ruangan kepala desa. Di ruangan kepala desa. Pada unjuk rasa ini, massa gagal menemui sang kepala desa karena tidak ada di kantor desa. Warga berharap polisi segera mengusut kasus tersebut supaya tidak jadi aib yang berkepanjangan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.